Yang kami persilakan dengan diantar suara 20 detik. Ya, pemanggilan gambar selesai. Dari gambar kami persilakan untuk kami tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Tenggara dalam hal ini oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pengembangan Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Direktur Regional 2 Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas yang saat ini mengikuti secara online. Kami juga menyapa yang kami hormati Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan, Direktorat Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama yang saat ini mengikuti secara online. Yang kami hormati Wali Kota Kendari, yang kami hormati Wakil Bupati Konawe Selatan, yang kami hormati Wakil Bupati Konawe Utara, yang kami hormati Project Director Enslik Enselrek, serta seluruh hadirin undangan yang kami hormati. Selamat datang kami ucapkan dalam acara penandatanganan MOU kesepakatan bersama dalam kerjasama daerah dengan daerah antara Kota Kendari dengan Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari dengan Kabupaten Konawe Utara. Kamis 21 Oktober 2021 dimulai. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Hadirin undangan yang kami hormati, demi hikmatnya acara kita pada hari ini, marilah kita mengikuti pembacaan doa oleh Bapak Haji Abdul Samad SAGD. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama, kepercayaan, dan keyakinan kita masing-masing. Dalam hal ini izinkan kami memandu doa ini menurut syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa atiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi bi adadi ma fi. Allahumma ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Maha Besar-Mu ya Allah, berkat perlindungan dan pertolongan-Mu. Saat ini kami mengikuti kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama dalam kerjasama dengan daerah-daerah antara Kota Kendari dengan Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari dengan Kabupaten Konawe Utara. Kiranya kegiatan ini senantiasa Engkau ridhoi dan berkati. Ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan dunia kami, tingkatkan disiplin dan kreativitas kami, jadikan keduanya sebagai landasan pengabdian kami dalam mengemban segenap amanah guna menyukseskan kegiatan ini. Allahumma ya Allah ya dzal jalali wal ikram, kami mohon kiranya Engkau senantiasa menyinari hati kami dengan pancaran iman dan takwa. Penuhi pikiran kami dengan ilmu dan keterampilan yang profesional. Tanamkan dalam diri kami kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban, agar setiap urusan kami membuahkan hasil yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kami. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Project NCR, National Support for Local Investment Climate, National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development. Kepada Mrs. Kavaledo, disilakan. Well, good morning. Selamat pagi. It's very nice to be with you all today, and want to just appreciate all of the efforts that have gone into making this event possible today. I want to appreciate, of course, several of our resource people that are with us today. Of course, Pak Rudo from Bapenas. And Bapenas works very closely with the NSLIC project as our coordinating ministry. So again, appreciate all of your support, ongoing support for this event and for the NSLIC project. From the Ministry of Home Affairs, Ibu Nita, thank you for joining us. Pak Suhardo from the provincial government. Pak Kadir from Kendari. And Pak Danga from South Konaway, and Pak Ursamin from North Konaway,
Again, we appreciate your participation in today's meeting. And we have many participants also from Kendari, South Konaway, North Konaway, and the provincial government, from Bapeda, technical department, university, SMEs and cooperatives, private sector, the Chamber of Commerce. Thank you very much for joining us for today's meeting. I'll pause there. I believe, Pak Ferry, you will translate for me today. Thank you for your assistance also, Pak Ferry. Ya, terima kasih, Bu Kapel. Ya, selamat pagi semuanya. Apresiasi yang sebesar-besarnya disampaikan oleh Bu Kapel atas kehadiran seluruh peserta, untuk Pak Rudo yang telah hadir dari Bappenas, lalu ada Ibu Nita dari Kementerian Dalam Negeri, lalu ada dari Gubernur Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili asistennya, kemudian juga Wali Kota Kendari, Pak Bupati Konawe Selatan, Bupati dari Konawe Utara, lalu dari universitas sudah hadir, private sector, UMKM koperasi, dan beberapa departemen atau dinas-dinas lain yang hadir pada hari ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih telah berkumpul, telah hadir dalam pertemuan kali ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan. Silakan Bu Kapel, next. Thank you. And I just also want to recognize Global Affairs Canada. I know that they're not able to be with us this morning, but Global Affairs Canada is the funder of this event and of the NSLIC project. So we're very grateful for their ongoing support for these activities. Ya, baik, kegiatan ini merupakan kegiatan dari proyek NSLIC yang didukung oleh Global Affairs Canada. Silakan, Bu Kapel, next. So many of you are already familiar with the NSLIC project. We have been working in Indonesia now since 2016, and also, of course, working for some time in Southeast Sulawesi and at the national level to improve the investment climate and ease of doing business. And since 2018, we have provided technical assistance in 5 Regency cities in the province of Southeast Sulawesi, in Kendari, South Konaway, Bombana, Baobao, and Wakatobi. And of course, we've been collaborating with the local government and local experts at the university to support SMEs and cooperatives as a pilot in each district to increase the productivity of the local commodities, such as animal feed in Kendari, horticultural and cattle raising in South Konaway, smoked fish in Baobao, seaweed and their derivative products in Wakatobi, and also coconut processing, including virgin coconut oil, creating briquettes in Bombana. And of course, we've also been supporting organizations themselves to strengthen their internal structures and management for SMEs and cooperatives in each of the districts. And so we see this type of support to improving organizational capacity and marketing and connecting to private sector access to finance and licensing, and increasing their business cooperations. All of these things are critical, of course, for the sustainability and for the strength of the local economic situation in Southeast Sulawesi. Ya, seperti kita ketahui bersama, bahwa proyek NSLIC ini memang sudah dimulai sejak tahun 2016, dan proyek telah bekerja di Sulawesi Tenggara dan juga di level nasional, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri dan beberapa kementerian lain, dalam rangka untuk meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Sejak tahun 2018, proyek sudah memberikan technical assistance atau bantuan teknis khususnya bagi 5 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, di antaranya Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kota Baobao, dan juga
Kabupaten Wakatobi. Proyek berkolaborasi ya dengan pemerintah lokal, dengan dinas-dinas terkait, dan juga dengan konsultan ya atau lokal expert dari universitas dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas bagi UMKM dan juga koperasi pada beberapa pilot yang terpilih di masing-masing daerah. Seperti di Kendari, upaya yang dilakukan adalah mendukung untuk pakan ternak ya dengan beberapa kelompok UMKM di sana. Lalu di Konawe Selatan untuk pengemukan sapi dan juga tanaman hortikultur ya. Di Kota Bau-Bau bekerja dengan UMKM di sana untuk peningkatan komoditas ikan asap. Di Wakatobi didorong peningkatan kapasitas bagi produktivitas rumput laut dan juga makanan turunan atau jenis turunan dari produk ya. Kemudian di Kabupaten Bombana untuk olahan kelapa baik berupa PCO, arang berikat, minyak kelapa. Selain itu juga proyek memberikan penguatan kapasitas bagi organisasi ya, bagi UMKM dan juga koperasi di masing-masing daerah, di masing-masing kelompok usaha yang menjadi pilot untuk mendorong atau menjadi bagian keberlanjutan proyek. Selain itu juga pada masing-masing organisasi, UMKM maupun koperasi, proyek mencoba mendorong meningkatkan kapasitas baik dari sisi pengembangan usaha marketing, ya, bagaimana memperoleh atau mengakses modal usaha atau kerjasama untuk keuangan, lalu juga berkaitan dengan bagaimana mendorong produk itu mempunyai izin usaha, license, ya. Membangun bagaimana kerjasama dengan private sector dan juga mengembangkan berbagai produk-produk turunan ya sebagai produk turunan masing-masing komoditas. Next, Bu Kavell. Thank you. So I just wanted to note, of course, that AGNSLIC has also been providing support for interregional cooperation in South Konawe and Kendari to improve the national policy for IRC. And we see this as being so critical, especially in any time, but especially in the pandemic period. And so we have been working with the IRC's team for strengthening on the role and function and structure, and also supporting the identification of priority commodities that can be the basis for IRC, and identifying private sector and investors that can also contribute and support IRC, and developing, of course, like today, looking to develop and improve MOUs and business cooperation. We see this, of course, as a high priority of national government, a high priority of the provincial government. And as AGNSLIC, we are pleased to come alongside and to support these important activities. And so this need for increased cooperation, coordination is critical to improve and develop local commodities in the local economic situation. And so today we are especially pleased to support this new IRC between Kendari City and South Konawe, and Kendari City and North Konawe. And then we hope that today's event will also be the start of new market opportunities and cooperation, and that this work will ultimately contribute to accelerate investment, the investment climate, and local economic development in Kendari and South Konawe, North Konawe, and the province of South Sulawesi, especially in this COVID situation. So with that, I just want to thank you again for your support, for your efforts, today's event, and the work of the last several months. Today we are celebrating, in essence, but of course that's only because of the work of so many people over so many months to develop these types of cooperation, which we hope will be a lasting impact for Southeast Sulawesi. So thank you very much. Terima kasih Bu Kavell. Selain
tadi disebutkan terkait dengan upaya peningkatan komoditas unggulan di masing-masing daerah. Pada aspek untuk pengembangan itu sendiri, NSLIK telah memberikan beberapa upaya bantuan teknis bekerja sama dengan Kemendagri, khususnya di Konawe Selatan dan juga Kota Kendari dalam menerapkan kebijakan nasional terkait dengan pengembangan kerjasama antar daerah. Beberapa langkah telah dilakukan seperti memfasilitasi beberapa pertemuan untuk peningkatan kapasitas bagi tim koordinasi kerjasama daerah TKKSD di masing-masing daerah, khususnya di Konawe Selatan dan juga Kota Kendari, ya bagaimana peran struktur organisasi, ya. Yang kedua juga mengikuti kebijakan nasional atau arahan terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan, melakukan identifikasi tentang potensi atau pemetaan komoditi prioritas yang dapat dikerjasamakan antar daerah. Lalu kemudian juga mengidentifikasi potensi-potensi bagi private sector atau investor yang dapat mendukung upaya kerjasama antar daerah itu. Lalu juga mengembangkan penyusunan MOU itu sendiri, ya, sesuai dengan aturan petunjuk teknis dan yang telah digariskan atau diarahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Khususnya selama pandemi kita sudah berupaya untuk meningkatkan kerjasama, koordinasi, ya, dalam rangka untuk memperkuat atau mengembangkan iklim investasi melalui kerjasama antar daerah. Dalam hal ini yang telah dilakukan adalah kerjasama antar daerah Kota Kendari dan Konawe Selatan, dan juga ya saat ini adalah Kota Kendari dan Konawe Utara, ya. Kita berharap atau proyek berharap pertemuan ini, penandatanganan MOU ini akan menjadi langkah awal dari upaya untuk melihat peluang-peluang pasar baru, ya, sekaligus juga mengembangkan kerjasama yang lebih luas dalam rangka untuk mempercepat, mengakselerasi iklim investasi dan juga pengembangan ekonomi lokal di Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, dan Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya, khususnya pada saat situasi pandemi COVID yang masih berlangsung sampai saat ini. Akhir kata tadi disampaikan Bu Kapel, terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah hadir selama program ini berjalan, upaya effort yang luar biasa yang telah diberikan, lalu juga berbagai pengembangan yang terus akan dikembangkan. Sekali lagi diucapkan apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih untuk semua yang hadir. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, everyone, and I hope you have a productive meeting today. Thank you. Terima kasih, dikembalikan kepada MC atau moderator. Baik, terima kasih, Mrs. Kakaledong. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan pelaksana tugas Direktur Regional 2 Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas. Kepada Bapak Muhammad Rodo ST MPP PhD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good morning, Pak Kafel. Yang kami hormati Bapak Gubernur, Bapak Ali Mazi, atau dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2, Bapak Dr. Andes Soeharno. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Zulkarnain Kadir, atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ruksamin, Bapak Bupati Konawe Utara, atau yang mewakili beserta jajarannya, Bapak Surunudin Dangga, Bapak Bupati Konawe Selatan, atau yang mewakili beserta jajarannya. Begitu juga rekan dan kolega kami, Ibu Melisa dari GAC, Ibu Kaveldov, Pak Ferry dari NSLIK NSRD Team,
Ibu Nita tentunya dari Ditjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Ibu perwakilan Kementerian Lembaga, OPD, Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, baik juga dari Kendari, Kota Kendari, Kabupaten Konawe Utara, Konawe Selatan, private sector, akademisi, pelaku bisnis, dan Bapak Ibu peserta rapat pada hari ini yang mohon maaf sekali lagi kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan suara kami terdengar jelas di Ballroom Plaza in Kendari, Bapak Ibu. Kami ingin menyampaikan beberapa hal, begitu ya, bagaimana kami mengapresiasi sekali proyek yang dilakukan oleh Enslik NSRD. Dalam hal ini kami akan mengkaitkan dengan rencana kerja pemerintah tentunya ya, dan juga terkait dengan rencana kerja tahunan proyek Enslik NSRD khususnya di tahun 2021. Izin kami share beberapa slide. Mbak Richard, Mbak Sipa, mohon bantuan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami memulai dengan arah kebijakan dan strategi kewilayahan dalam RPJMN 2020-2024, di mana salah satu arah kebijakannya adalah bagaimana mendorong pemerataan antar wilayah KBI-KTI, meningkatkan keunggulan kompetitif pusat pertumbuhan wilayah. Dalam hal ini mendorong gitu ya wilayah-wilayah sebagai basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah untuk optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas. Dalam hal ini juga kami mendorong upaya gitu ya di dalam RPJMN kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah. Salah satunya mengembangkan kerjasama antar daerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa salah satunya bagaimana menata hubungan daerah yang lebih sinergis. Lanjut. Kami mengingatkan kembali saja mengenai agenda dan tema prioritas RKP tahun 2021, bagaimana kita mendorong pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap COVID-19. Kami memberikan penekanan terhadap beberapa agenda pembangunan tertentu, yaitu ketahanan ekonomi, SDM berkualitas, infrastruktur ekonomi, dan lingkungan hidup. Dan keempat PN ini kami sangat mengharapkan dan mendorong bagaimana proyek Enslik atau NSRD ini bisa mendukung, khususnya di dua wilayah pilot, yaitu di Sulawesi Tenggara dan juga di Provinsi Gorontalo. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin kami akan fokus untuk dukungan terhadap Provinsi Sulawesi. Next. Kita juga lihat mengenai fokus pembangunan. Di sini dimulai dari pemulihan industri, pariwisata, investasi. Di sini ada pemulihan produktivitas, rantai pasok, keterampilan SDM, gitu ya, dalam rangka mendukung industri dan perdagangan, dan juga investasi, misalnya dalam upaya penyederhanaan perizinan, perluasan positif list investasi, dan mempercepat integrasi dalam perizinan. Nah, tiga area ini, industri perdagangan, pariwisata, dan investasi, yang menjadi fokus pada tema RKP tahun 2021. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat kembali arah kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi berdasarkan RKP tahun 2022, kami terus mendorong gitu ya di dalam strategi percepatan pertumbuhan untuk meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan kerjasama antar daerah, khususnya daya saing daerah melalui forum kerjasama regional. Nah, salah satunya mungkin forum bisnis ini ataupun penandatanganan kerjasama antara Kota Kendari dengan Konawe Selatan dan juga Kendari dengan Konawe Utara itu menjadi salah satu pionir atau kita sampaikan sebagai quick wins ya yang difasilitasi oleh proyek Enslik NSRD. Kemudian juga dalam upaya meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah. Next, Bapak Ibu yang kami hormati, kami mencoba melihat beberapa poin penting ya di dalam indikator-indikator di struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara. Salah satunya, misalnya kami lihat bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian. Yang mana sektor pertambangan penggalian itu terpusat di Kabupaten Kolaka, yaitu di khususnya tambang dan nikel. Nah, dorongan-dorongan terhadap komoditas unggulan ini menjadi penting. Jadi, oleh karena itu kita perlu mengetahui mengenai struktur perekonomian yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Lanjut di dalam slide 7,
Kota Kendari tetap mendominasi begitu ya kontribusi 5 sektor terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara, misalnya konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan, dan ini mengindikasikan terpusatnya kegiatan dan pembangunan di ibu kota provinsi. Misalnya tingginya industri pengolahan di Kabupaten Kolaka disebabkan tingginya kegiatan sektor pertambangan dan penggalian, adapun sektor-sektor lainnya masih didominasi di Kota Kendari. Oleh karena itu, sebagai bagian dari strategi pemerataan wilayah, kerjasama antar daerah maupun koordinasinya itu menjadi sangat penting. Misalnya Kota Kendari dengan Konawe Utara, Konawe Selatan, khususnya di sektor sekunder dan tersier. Di slide 8, kalau kita lihat lagi persentase jumlah penduduk miskin, gitu, berdasarkan kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 sampai 2020, Kota Kendari itu menduduki peringkat pertama. Gitu ya. Jadi meskipun pertumbuhan paling tinggi, pusat kegiatan ada di Kota Kendari, tetapi dari sisi persentase dan jumlah penduduk miskin itu Kota Kendari itu juga paling bawah ya, mohon maaf, ini paling bawah artinya yang paling sukses lah. Sedangkan daerah-daerah lainnya itu masih membutuhkan dorongan atau dorongan dari sisi ekonomi agar bisa bekerja sama dengan Kota Kendari. Dalam hal ini, Kabupaten Konawe Selatan dan Konawe Utara diharapkan meningkatkan perekonomian daerah, gitu ya, dan mendapatkan spill over efeknya ini dari Kota Kendari, gitu ya, khususnya bagi Konawe Selatan dan Konawe Utara untuk mempercepat penurunan angka dan persentase penduduk miskin. Bapak Ibu yang kami hormati, kerjasama Enslik dan SRED ini kita dorong, begitu ya, dan mudah-mudahan nanti setelah berakhir tahun 2022 ini kita akan mencoba berdiskusi kembali dengan teman-teman Enslik dan SRD dan GAC, apakah mengenai kelanjutan proyek ini atau kita membuat konsep-konsep gitu ya pembangunan untuk tetap mendorong pertumbuhan secara lokal dan secara wilayah ya, atau local and regional economic development. Untuk proyek Enslik dan SRD yang akan berakhir di tahun depan ini, bahwa Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi daerah pilot, gitu, di slide 9, khususnya di 5 kabupaten kota, Konawe Selatan, Wakatobi, Bombana, Kendari, dan Bau-Bau, dan juga 5 kabupaten kota di Gorontalo, yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Bualemo, dan Pauwatu, yang juga kami mendorong adanya skema Responsive Innovation Fund di 18 kabupaten. Dukungan Enslik, next di slide 10, di dalam AWP ini itu ada yang berbentuk dukungan kegiatan pusat, salah satunya memfasilitasi kerjasama antar daerah. Ini penggunaan instrumen monet dan mekanisme kerjasama antar daerah yang tentunya didukung oleh mitra kami, yaitu dari Ditjen Atwil, Kementerian Dalam Negeri, baik tingkat pusat ya, provinsi, kabupaten, kota, termasuk pemetaan kerjasama antar daerah, dan juga fasilitasi antar pemerintah, sektor bisnis, private, dan UMKM dalam mendukung pilot pengembangan ekonomi lokal. Dan ini juga termasuk bagaimana kami gitu ya untuk dukungan kegiatan daerah memfasilitasi Pemda dalam implementasi NSPK dan OSS. Slide 11 ini bagaimana dukungan Enslik ini misalnya melanjutkan capaian di tahun 2020 mendukung pengembangan instrumen pemetaan kerjasama antar daerah yang saat ini mungkin nanti Bu Mita Ditjen Atwil bisa menyampaikan lebih lanjut dalam pedoman teknis Permendagri 22 tahun 2020 prosedur kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga misalnya, dan kemudian diseminasi pedoman untuk digunakan pada 34 provinsi dengan dilakukan pilot project 2021 pada Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang akan didukung oleh pendampingan teknis untuk implementasi dan monitoringnya, dan juga fasilitasi Kota Kendari untuk workshop kerjasama antar daerah dan pendampingan teknis dalam pemetaan kerjasama antar daerah untuk pengembangan komunitas. Terakhir, kami berharap adanya kerjasama daerah ini itu dapat ditindaklanjuti ya antara Kota Kendari dengan Konawe Selatan tentang peningkatan perekonomian daerah dan pembangunan pelayanan publik, serta kerjasama Kota Kendari, Kabupaten Konawe Utara tentang peningkatan perekonomian daerah, pelayanan publik, dan kesejahteraan dalam upaya memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan kerjasama, mempercepat pembangunan, pemerataan, peningkatan perekonomian, pelayanan publik, serta kesejahteraan, dan tentunya menjadi contoh yang baik untuk kerjasama daerah. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus dilakukan secara kolaborasi ya, baik dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini
Kota Kendari, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Konawe Selatan, dan juga pihak-pihak di luar non-pemerintah, akademisi, LSM, masyarakat, dunia usaha, yang dengan sangat beruntung kita dapat hadir gitu ya bersama-sama pada pertemuan hari ini. Demikian, Bapak Ibu, kami harapkan kerjasama ini juga segera berjalan dan sustainable gitu ya, berkelanjutan ke depannya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatannya dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga dari IAC dan Enslik NSRD Team. Kami sangat mendukung kegiatan ini dan berharap nanti bisa segera direalisasikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan, Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama. Kepada Ibu Dr. Andanita Evriliana MD Pleni, disilakan. Selamat pagi. Untuk sementara boleh Pak Satdian dulu kali ya untuk mengisi materi selanjutnya ini. Sambil menunggu Bu Nita yang sedang isi materi di kegiatan kami. Mohon izin berarti kami lanjut di sambutan selanjutnya, Ibu. Baik. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara dalam hal ini oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pengembangan Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus membuka secara resmi acara pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Anda Suharno MTP dengan hormat disilakan. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Gubernur, perkenalkan saya menyampaikan formula beliau karena pada saat bersamaan beliau juga ada acara dan juga menyampaikan permohonan maaf Sekda saat ini beliau ada di luar kota sehingga saya disebut sebagai perwakilan Sekda hari ini sekaligus menyampaikan sambutan Bapak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Regional 2 Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas yang hadir secara virtual, yang saya hormati Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Pemilihan Kementerian Dalam Negeri dan juga hadir secara virtual. Yang saya hormati Senior Development Officer Global Upaya Kanada dan juga hadir secara virtual. Yang saya hormati Wali Kota Kendari, yang saya hormati Wakil Bupati Konawe Selatan, yang saya hormati Wakil Bupati Konawe Utara, yang saya hormati Ibu Sekda Kota Kendari, yang saya hormati Proyek Direktur
Enslik and Selred. Yang saya hormati para pimpinan OPD, lingkup provinsi, pimpinan OPD, lingkup Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Utara. Hadirin peserta pertemuan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Hadirin yang saya hormati, sejak COVID-19, narasumbernya nggak ada gitu loh, narasumbernya. hadirin yang saya hormati, sejak COVID-19 menjadi pandemi dunia, maka dampak negatifnya sangat terasa pada pembangunan di Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Sulawesi Tenggara. National Sport for Local Investment Climate atau NSLIC, National Sport for Enhancing Local and Regional Economic Development and SERED cukup membantu pemerintah daerah dalam bersinergi dalam urusan pengembangan ekonomi lokal di tengah permasalahan yang ada. Jadi pada kesempatan ini saya bernostalgia Pak Wakil. Jadi pada saat saya di Papua dulu, proyek ini kami yang mulai bersama-sama dia. Sudah 5 tahun berjalan. Alhamdulillah tetap eksis. Mudah-mudahan keberadaan NSLIC ini dapat membantu kita semua. Sejak awal Februari 2021, NSLIC and SERED telah memfasilitasi beberapa kali kegiatan untuk penguatan tim koordinasi kerjasama daerah, mulai dari sosialisasi Permendagri nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, yang dilanjutkan dengan memfasilitasi pemetaan potensi kerjasama daerah, pleno program dan kegiatan kerjasama daerah, serta penyusunan kerangka acuan kerjasama daerah, dan selanjutnya memfasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama antara Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan dalam bidang perdagangan sapi potong, penyediaan pakan unggas, pariwisata, dan perdagangan sayur mayur, serta asistensi penyusunan kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Utara dalam sektor pariwisata bidang pengembangan wisata Lapengki. Nah, ini tadi sudah diungkapkan dari Bappenas. Ini sejalan dengan tema RKP 2021, pemulihan ekonomi khususnya untuk investasi dan pariwisata. Nah, ini salah satu yang dikerjasamakan adalah
antara Kota Kendari dan Konawe Utara ini sektor pariwisata bidang pengembangan wisata Lapeki. Nah, ini sejalan dengan kegiatan pemerintah provinsi. Jadi Pak Wakil, Pak Wali, ini sebetulnya kita mau mengadakan festival Lapeki yang bersamaan dengan waktu ulang tahun Subra. Tapi karena terjadi pandemi COVID, ya, yang akhirnya diundur. Ini Pak Kadis Pariwisata Provinsi, kira-kira kapan Pak Kadis? Desember insya Allah, Pak. Nah, ini sudah anggaran sudah ada, nanti bersinergi. Nah, ini ada kerjasama dengan Hensli, kemudian ada Pak Wali Kota, ada Pak Wakil Bupati, ya. Nanti persiapannya dimatangkan terkait dengan festival wisata Lapeki. Anggaran sudah ada, siap untuk dilaksanakan. Pak Wakil, Pak Wakil Bupati Konawe Utara, ya persiapannya, ya nanti Pak Kadis, ya sehingga kegiatan yang tertunda ini bisa berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut sejalan dengan visi Gubernur terpilih, yaitu terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan bermartabat dengan 4 misi, antara lain misi yang kedua dan keempat, yaitu mewujudkan daya saing layak melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi, meningkatkan konektivitas dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan aspek sosial lainnya. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan apresiasi kepada pihak Hensli, Henselred yang telah menginisiasi kerjasama daerah antara pemerintah Kota Kendari dan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tentang peningkatan perekonomian daerah dan pemenuhan pelayanan publik serta kerjasama daerah antara pemerintah Kota Kendari dan pemerintah Kabupaten Konawe Utara tentang peningkatan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan. Kerjasama daerah ini merupakan upaya transformasi ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah dengan memanfaatkan sumber-sumber daya lokal seperti secara sinergis dan peningkatan kerjasama antar pelaku dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi daerah. Selain itu, kerjasama daerah menjadi sarana perekat bagi ketahanan nasional karena akan lebih memantapkan hubungan dan keterkaitan daerah yang satu dengan yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kerjasama daerah yang dimaksud untuk menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah dengan pihak ketiga dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri, serta peningkatan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah. Melalui kerjasama daerah juga diharapkan
dapat mengurangi kesenjangan antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik, khususnya yang ada di wilayah terpencil, daerah perbatasan, dan daerah tertinggal, sehingga menciptakan sinergi antar kabupaten, kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam peningkatan ekonomi daerah, khususnya pada peningkatan perekonomian daerah, pemenuhan pelayanan publik, dan kesejahteraan. Kerjasama ini diharapkan saling menguntungkan antara Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan, serta Kota Kendari dengan Kabupaten Konawe Utara, sehingga dapat membantu pemerintah dalam membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi yang jatuh oleh gelombang pandemi COVID-19. Harapan saya, kerjasama antar daerah ini akan terus berlanjut dengan berjalan secara profesional, khususnya bagi para pelaku ekonomi yang bisa menciptakan multiplier effect yang positif bagi ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan di kabupaten kota yang bersangkutan pada khususnya. Demikian sambutan saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penandatanganan kesepakatan bersama dalam kerjasama daerah dengan daerah KSDD antara Kota Kendari dengan Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari dengan Kabupaten Konawe Utara saya nyatakan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Haji Masih sekarang. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan kembali menyaksikan dan mendengarkan sambutan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan, Direktorat Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama. Kepada Ibu Dr. Andanita Eveliana M. Datuan, disilakan. Baik, terima kasih Ibu MC. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pejabat dari Global Affairs Kanada atau yang mewakili, yang terhormat Direktur Advisory LERD, yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Wali Kota Kendari, yang terhormat Bapak Bupati Konawe Selatan, yang terhormat Bapak Bupati Konawe Utara, yang terhormat Bapak Ibu para pejabat dari kementerian lembaga terkait yang pada hari ini bisa menghadiri acara penandatanganan kerjasama antara Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, dan Kota Kendari. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Direktur kami, Pak Prabawa, karena sedianya beliau sangat ingin sekali bergabung di acara ini, namun karena kesibukan beliau, maka beliau mewakilkannya kepada kami.
kami juga mengucapkan rasa penghargaan yang tinggi kepada Global Affairs Kanada yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan segenap perhatiannya kepada Indonesia, khususnya kepada masyarakat Sulawesi Tenggara dalam proses pembangunan daerah melalui peningkatan kerjasama, dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota ERD dan juga Enslik yang telah terlibat mengawal setiap proses kegiatan sehingga acara penting hari ini dapat terjadi. Kami juga mengucapkan terima kasih dan pengharapan kepada seluruh aparat di lingkungan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah berperan untuk mengkoordinasikan, memfasilitator, dan melakukan tugas-tugas selaku wakil pemerintah pusat di daerah dalam pengelolaan dan pengimplementasian setiap program bantuan dari mitra pembangunan agar dapat termanfaatkan semaksimal mungkin secara efektif dan efisien dengan tentunya keterbukaan di segala proses pelaksanaannya. Hal terpenting pada hari ini adalah kami mengucapkan rasa syukur yang besar dan juga mengucapkan selamat kepada ketiga pemerintah daerah, kepada Kota Kendari, Kabupaten Konawe Utara, dan Konawe Selatan, di mana dengan ketekunan, integritas, dan pemahaman Bapak Ibu semua, baik itu dari unit pengelola kerjasamanya beserta TKKSD-nya, telah mampu mengidentifikasikan masing-masing kebutuhan mereka dan memetakan potensi-potensinya untuk saling melengkapi dan meminimalkan tantangan dengan menjalin kerjasama di daerah yang hari ini akan segera ditandatangani. Bapak Ibu, tentunya melalui kerjasama ini setiap kebutuhan dari masing-masing pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan potensi-potensi yang sudah dipetakan itu tadi untuk dilakukan kerjasama, baik itu kerjasama wajib, kerjasama sukarela, ataupun juga kerjasama dengan pihak ketiga, sesuai dengan amanat dari Permendagri 22 tahun 2020. Kami juga berharap melalui kerjasama yang terjalin ini nantinya dapat terus ditingkatkan dan menjadi keberlanjutan, dilembagakan, dikembangkan ke sektor-sektor lain yang lebih potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di 3 wilayah tersebut, yaitu di Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, dan Konawe Utara, yang nantinya tentu kami juga berharap jalinan kerjasama ini dapat menjadi titik awal untuk terjadinya kerjasama regional yang lebih besar dan lebih luas lagi dengan melibatkan atau mengajak kabupaten-kabupaten lain se-Sulawesi Tenggara atau bahkan sepulau Sulawesi gitu ya, sehingga dapat menjadi motor penggerak kerjasama di kawasan Indonesia Timur secara berkelanjutan dan mampu memberi sumbangan nyata dalam pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tentu semuanya menyadari bahwa di era sekarang ini tidak mungkin satu daerah itu dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi pastinya setiap daerah itu akan membutuhkan tetangga-tetangganya dalam memenuhi ataupun juga
mengurangi keterbatasan-keterbatasannya dengan meminta bantuan dari pihak-pihak yang berdekatan ataupun pihak-pihak yang teridentifikasi mempunyai kelebihan untuk menutupi tantangan-tantangan di daerah masing-masing. Itulah yang semuanya itu dimaknakan atau menjadi marwah dari Permendagri 22 agar setiap pemerintah daerah mampu mengidentifikasi dan mengupayakan setiap potensi yang ada pada dirinya untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan melalui kerjasama daerah agar nantinya dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik di daerahnya. Tentunya semuanya itu diperlukan pengelolaan yang baik, diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni, yang memahami proses dan prosedur kerjasama, dan juga tentunya mampu untuk mengidentifikasi melalui tim TKKSD yang sudah terbentuk sebagai think tank dari kerjasama di daerah tersebut. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Pemda yang telah melakukan perikatan kerjasama. Kami sangat berharap ke depannya kerjasama ini dapat lebih berkembang dan juga lebih luas lagi, meningkat kepada potensi-potensi yang lain sehingga secara nyata dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan juga tentunya kerjasama ini juga diharapkan dapat stimulan pihak-pihak terkait dan juga masyarakat-masyarakat yang tentunya nantinya dapat terlibat aktif dalam keberlangsungan kerjasama antar daerah ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada ketiga daerah. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan poin-poin isi kesepakatan bersama oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari. Kepada Ibu Haja Nahwa Umar SEMM, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili 3 sekda, kebetulan hanya saya yang hadir, Pak. Yang saya hormati Direktur Regional 2, yang saya hormati Direktorat Dekonsentrasi Tugas Pembantuan, yang saya hormati Direktur Enslik beserta seluruh jajarannya, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di layar. Yang saya hormati Pak Wali Kota Kendari, yang saya hormati Pak Asisten 2 selaku Gubernur Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Pak Wakil Bupati Konawe Selatan, yang saya hormati Wakil Bupati Konawe Utara, dan seluruh kepala OPD baik Kota Kendari, Konawe Selatan, dan Konawe Utara yang hadir di tempat ini. Saya langsung saja poin-poin penandatanganan kesepakatan bersama dalam kerjasama daerah dengan daerah KSDD antara Kota Kendari dengan Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari dengan Kabupaten Konawe Utara. Maksud dan tujuan kesepakatan bersama, yang pertama, maksud kesepakatan bersama ini adalah kemitraan yang saling menguntungkan bagi para pihak dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
Yang kedua, tujuan kesepakatan bersama ini adalah memaksimalkan kerjasama daerah di bidang ekonomi melalui berbagai sektor prioritas. Kesepakatan bersama antara Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan dengan ruang lingkup kerjasama daerah, sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan, sektor perdagangan, sektor pariwisata, sektor perhubungan, dan sektor komunikasi dan informasi. Kesepakatan bersama untuk kerjasama daerah Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan yang telah disiapkan. Sektor pertanian, bidang perdagangan, sayur mayur, komoditi yang disepakati. Cabai merah, lombok, tomat, kangkung, terong, bayam, kacang panjang, ketimun, dan sawi. Kemudian kesepakatan bersama untuk kerjasama daerah Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan sektor peternakan, yaitu bidang perdagangan sapi potong. Kemudian kesepakatan bersama untuk kerjasama daerah Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan sektor peternakan, yaitu bidang penyediaan pakan unggas, yaitu pakan ayam organik dan tepung ikan. Kemudian kesepakatan bersama untuk kerjasama daerah Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan yang sedang disiapkan, yaitu sektor pariwisata, bidang SDM dan promosi wisata, air terjun Muramo dan Desa Namu. Kemudian kesepakatan bersama antara Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Utara dengan ruang lingkup kerjasama daerah, yaitu sektor pariwisata, sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor perdagangan, sektor pertanian, dan sektor perhubungan. Perjanjian kerjasama daerah Kota Kendari dan Konawe Utara yang telah disiapkan, yaitu bidang pariwisata Pulau Labengki. Tepuk tangan dulu untuk Labengki. Ya, welcome to Labengki. Demikian, terima kasih dan mohon kiranya kesepakatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi kita start dari sini untuk selanjutnya dilaksanakan. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan penandatanganan kerjasama. Untuk itu kami persilakan kepada Wali Kota Kendari, Wakil Bupati Konawe Selatan, dan Wakil Bupati Konawe Utara untuk menempati tempat yang telah disediakan. Dan kami mengundang saksi pada hari ini. Dengan hormat kami persilakan Asisten Bawah Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekda Kota Kendari, Sekda Konawe Selatan, Sekda Konawe Utara atau mewakili Asisten 1 Sekda Konawe Utara, dan perwakilan Enslit Ibu Diah Faradila, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Penandatanganan pertama diawali penandatanganan kerjasama antar daerah Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan. Kami persilakan kepada Wali Kota Kendari dan Wakil Bupati Konawe Selatan untuk menandatangani kerjasama pada hari ini. Selanjutnya penandatanganan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Utara. Kami persilakan Wali Kota Kendari dan Wakil Bupati Konawe Utara. Ya, dilanjutkan dengan foto bersama.
Baik, penandatanganan selesai kepada Itu saja. ya, selanjutnya kami persilakan untuk kembali berfoto bersama. Mohon izin kami mengundang yang mewakili Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Pariwisata, Kepala Biro Ekonomi. Mohon izin Ibu, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin tamu-tamu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan penayangan video tentang pemetaan urusan dalam kerjasama daerah. Selamat menyaksikan. Setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik masing-masing dari segi SDM maupun dari SDA. Tapi bagaimana caranya agar bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah? Pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerjasama daerah adalah salah satu solusinya. Diawali dengan tahap persiapan. Pertama, kepala daerah membentuk tim koordinasi kerjasama daerah atau TKKSD. Lalu TKKSD melangsungkan rapat teknis pemetaan. TKKSD melakukan diseminasi mengenai pentingnya kerjasama daerah dan identifikasi urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. OPD mengumpulkan data mengenai target dan indikator kinerja, menganalisis tantangan dalam mencapai target kinerja serta potensi yang dapat dikerjasamakan, serta menentukan jangka waktu dan indikator capaian kinerja daerah yang hasilnya berupa rekomendasi atau usulan rencana kerjasama daerah kepada TKKSD. TKKSD melakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan menyeleksi usulan serta menentukan prioritas rencana kerjasama daerah. Selanjutnya, rapat pleno penetapan hasil pemetaan urusan pemerintahan dalam kerjasama daerah. Hasil dari rapat pleno diserahkan oleh Ketua TKKSD kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah menelaah rancangan keputusan Kepala Daerah tentang kerjasama daerah. Kepala Daerah menetapkan dan menandatangani keputusan tentang daftar rencana program dan kegiatan kerjasama daerah. Dengan ditetapkannya keputusan tentang daftar rencana program dan kegiatan kerjasama daerah, maka proses pemetaan tersebut telah selesai. Tahap selanjutnya, ketetapan daftar rencana program dan kegiatan kerjasama daerah akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, untuk kemudian dibahas dalam forum musrenbang dan diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah. Bengki, langsung. Bengki.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dan komitmen dari masing-masing kabupaten kota terkait penandatanganan kesepakatan bersama yang masing-masing kami berikan waktu 10 menit. Dan pemberian tanggapan dan komitmen diawali oleh Wakil Bupati Konawe Selatan, kepada Bapak Rashid Esos MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang saya hormati Tim Partnership Kanada. Yang saya hormati Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili. Yang saya hormati sahabat saya, asisten 2 yang mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Suharno. Yang saya hormati Pusekda Kota Kendari. Yang saya hormati Wakil Bupati Konawe Utara. Yang saya hormati dan saya banggakan Direktur Sleep and Cell Red Kanada. Yang saya hormati pejabat Pemprov Sulawesi Tenggara, pejabat Kota Kendari, pejabat Kabupaten Konawe Utara, dan pejabat Kabupaten Konawe Selatan, hadirin dan wartawan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan untuk menghadiri kerjasama antar daerah, di mana kerjasama ini sebenarnya sudah berjalan secara alamiah. Tetapi hari ini melalui program Sleep and Cell Red mengukuhkan komitmen kita bersama dalam rangka membangun daerah secara bersama-sama. Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan menyambut baik usaha ini, karena dengan ini memberikan kepastian kepada pertama pelaku usaha, yang kedua karena mayoritas penduduk Konawe Selatan itu adalah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dalam arti luas, maka kami memberikan apresiasi yang sangat besar, karena hitung-hitungnya kemarin informasi kebetulan kabar kerjasama Kota Kendari ini kakak ya hitungkan sama saya, setiap hari itu 12 ekor sapi yang harus dipotong di RPH Kota Kendari. Oleh karena itu memberikan kepastian bahwa peternak-peternak yang ada di Konawe Selatan ini sudah ada pasar yang jelas di Kota Kendari. Yang kedua, kami berharap dengan kerjasama ini insya Allah, karena wilayah yang terluas di Provinsi Sulawesi Tenggara itu berada di wilayah Konawe Selatan, kami berharap dengan adanya kerjasama ini maka memberikan pengusaha-pengusaha baru, memberikan kepastian kepada petani-petani milenial. Saya juga tadi Ibu Kartini sempat berdiskusi, bagaimana ke depan kita hadirkan petani milenial, karena saya baca data statistik 2045 kalau tidak ada intervensi seperti hari ini yang kita kerjakan, maka hampir dipastikan 2045 sudah tidak ada petani di Indonesia, terkhusus di Konawe Selatan. Oleh karena itu, melalui kerjasama ini, kami berharap bahwa kerjasamanya Bu yang mewakili Direktur Sleep and Cell Red ini jangan hanya Kota Kendari dengan daerah-daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi buat kerjasamanya lintas pulau, lintas provinsi, karena kami tahu bahwa komoditi yang ada di Konawe Selatan itu sudah diantar pulaukan, sudah diantar provinsikan. Oleh karena itu kami berharap untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, untuk menambah usaha pengusaha-pengusaha baru, untuk membuka petani-petani baru. Kami berharap bahwa jangan hanya
Kota Kendari. Karena kami hitung kalau suplai yang kita kirimkan, karena kami daerah produsen, kami kirimkan hanya Kota Kendari, masih banyak lahan pertanian kami yang harus tidak tergarap. Karena hari ini harga jagung, karena saya lihat ini pakan unggas, pakan ternak, Pak Asisten 2. Dulunya sebelum ada kerjasama ini harganya itu semau-mau tengkulak. Hari ini alhamdulillah di tingkat petani sudah mencapai menembus angka Rp5.600 per kilogram jagung. Artinya ini memberikan motivasi baru bagi petani-petani pemula, bagi masyarakat. Dan juga tadi Bu Kartini nyambangin beliau. Target jatah jagung kita Provinsi Sulawesi Tenggara itu 1.000 hektar. Saya minta kasih di Konawe Selatan. Insya Allah saya yang pasang badan untuk penanaman jagung di Konawe Selatan. Hari juga alhamdulillah Pak Wali kami berdiskusi karena Kota Kendari juga ini lagi mengembangkan nilam, tapi yang menanam nilamnya itu dari Konawe Selatan. Kami berharap bahwa subsektor yang kita kerjasamakan hari ini, mohon izin dari Enslik, Enselred ini ke depan mungkin kita perbesar supaya banyak yang berefek elektoralnya itu berdampak kepada masyarakat. Karena saya melihat masyarakat Konawe Selatan ini rata-rata mencari pekerjaan di Kota Kendari. Saya tanya-tanya berapa penghasilan di Kota Kendari? Penghasilannya itu hanya 1 juta sampai 1,5 juta. Mereka hanya jadi buruh di Kota Kendari. Sebagai apa? Sebagai penjaga toko, sebagai penjaga konter HP dan seterusnya. Saya bilang sama Pak Kadis Pertanian Kabupaten Konawe Selatan, kenapa tidak kita memberikan kepastian kepada masyarakat kita, anak-anak muda kita, untuk tidak turun ke Kendari, tapi menjadi pekerja di kampung sendiri. Tidak ada yang perintah kita bekerja dengan tekun, insya Allah kita bisa melebihi pendapatan kita dari 1 juta, 1,5 juta dengan kita menjadi tuan di kampung sendiri. Terima kasih banyak NSLIK dan Enselred. Semoga kerjasama ini ke depan diperbesar. Saya berharap jangan hanya antara Kota Kendari dan kabupaten yang ada di Konawe Selatan dan kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi buat kerjasamanya lintas provinsi. Karena kami tahu suplai sapi yang ada di DKI Jakarta itu masih kurang, karena data sapi yang ada di Sulawesi Tenggara itu yang terbesar adalah di Konawe Selatan. Insya Allah kami siap menyambut semua model kerjasama dalam rangka mensejahterakan masyarakat Konawe Selatan. Insya Allah saya bercapai-capai Pak Arno, mau berhenti jadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Bu Kartini bilang, Ibu Anu tadi menyampaikan sama saya, mana enak jadi wakil bupati atau menjadi anggota DPRD? Jujur saya bilang, saya lebih enak jadi wakil bupati, walaupun itu wakil. Kenapa? Saya sudah bisa eksekusi kebijakan. Demikian, mohon maaf lebih dan kurangnya saya menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas atensinya dan diberikan kesempatan untuk berbicara di forum-forum seperti ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tanggapan dan komitmen terkait penandatanganan kesepakatan bersama kita akan dengarkan dari Wakil Bupati Konawe Utara. Kepada Bapak Haji Abu Haira Esa Sunasi, disilahkan. Intensifikasinya, jangan intensifikasi, kalau intensifikasi kita tambah gitu aja kan dilepas populasinya tidak bisa. Intensifikasinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kementerian Bappenas atau yang wakili yang menghadiri secara virtual. Yang kami hormati Bapak Kementerian Dalam Negeri akan mewakili
yang sementara menyaksikan secara virtual. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara atau Bupati beliau. Yang kami hormati rekan saya Bapak Wakil Bupati Konawe Selatan bersama seluruh jajarannya. Yang kami hormati rekan-rekan OPD dari Kota Kendari. Yang kami hormati rekan-rekan OPD dari Konawe Utara dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang masih memberikan limpahan rahmat, kesempatan, limpahan waktu, sehingga pada hari ini dapat kita menghadiri acara penandatanganan kesepakatan bersama dalam kerjasama daerah dengan daerah antara Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe Utara. Ini semua terlaksana atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kesempatan ini, sebagaimana yang diinginkan dari penyelenggara bahwa ada salah satu pernyataan dari pemerintah daerah. Kami di sini mewakili Bupati, berhubung beliau pada saat ini sementara mengikuti pelatihan tingkat kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri, sehingga beliau tidak sempat hadir dalam acara ini. Sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk menghadiri acara ini. Dan sekali lagi beliau menyampaikan program yang seperti ini. Selanjutnya, Bapak-Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kerjasama ini pemerintah daerah kami sangat mendukung, apalagi dalam rangka pengembangan pariwisata. Tadi saya sudah lihat ada beberapa kesepakatan yang ditandatangani antara pemerintah Kota Madia Kendari dengan Kabupaten Konawe Utara. Salah satunya adalah masalah wisata Pulau Labeng. Bapak-bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pulau Labeng ini adalah salah satu pulau yang sangat menjanjikan, utamanya kedatangan para wisatawan baik regional maupun domestik maupun dari mancanegara. Ini sangat menjanjikan. Oleh sebab itu, dengan adanya kerjasama ini, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun antar kota, kami pemerintah Kabupaten Konawe Utara sangat mendukung. Tapi di balik ini semua, kami juga mengharapkan jangan hanya terkhusus Pulau Labeng, karena di Konawe Utara ini masih banyak lagi daerah-daerah wisata yang perlu kita kembangkan. Di antaranya Tanjung Taipa, ini adalah salah satu pantai yang sangat panjang dan luas dan cukup indah, tidak jauh beda dengan pantai yang ada di Bali sana. Kemudian yang kedua ada daerah wisata air panas Wawalesea. Ini di sana juga sangat mendukung apabila dikembangkan ini. Jadi ke depannya nanti umpamanya di Provinsi Sulawesi Tenggara ada daerah wisata yang ada di Kota Madia, ada wisata Tanjung Toronipa. Kalau hal ini umpamanya disinergikan Tanjung Toronipa dengan Pulau Labeng dan termasuk air panas dan pantai Tanjung Taipa, ini akan menjadi segitiga kemas yang bisa memberikan harapan ekonomi kita, baik Kabupaten Konawe Utara, Kota Madia, dan provinsi, dan lebih luas lagi Indonesia. Oleh sebab itu, sekali lagi kami mengharapkan supaya kerjasama ini, supaya betul-betul kita masing-masing bertanggung jawab dan kita kembangkan dari kepentingan kita masing-masing wilayah. Kemudian selanjutnya, dalam pengembangan Pulau Labeng ini ada beberapa hambatan yang perlu kita benahi dan perbaiki. Utamanya tadi saya dengar ada bentuk kerjasama masalah transportasi, utamanya perhubungan. Baik perhubungan laut maupun perhubungan darat ini masih mengalami kendala. Tentunya dengan kendala-kendala ini, apalagi sudah dengan adanya kerjasama, tentunya kendala ini sudah bisa teratasi sebagaimana yang kita harapkan.
Umpamanya, contoh masalah di perhubungan laut. Di sana banyak, sesuai informasi tadi dari Sekretaris Daerah Kota Madia, banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang akan menuju ke Pulau Labengki. Tapi hamatannya pelabuhannya belum jelas. Di mana, apakah di Pelabuhan Kendari atau pelabuhan di Toronpa atau di mana? Di Purworejo aja begitu. Ini adalah menjadi perhatian kita bersama supaya ada pelabuhan khusus wisata ya, baik yang mau menuju Labengki maupun di daerah-daerah lain. Kemudian hubungan darat kita ketahui bersama, jalan dari Pohara menuju perbatasan Konawe Utara, saya kira di sana masih banyak hambatan-hambatan. Artinya, kalau wisatawan lewat darat belum bisa terlalu nyaman dirasakan. Oleh sebab itu sekali lagi mengharapkan supaya dengan adanya kerjasama ini sudah menjadi titik baik untuk dalam rangka pengembangan wisata Kabupaten Konawe Utara, wisata Kota Madia Kendari. Karena di sini ada artinya selama ini hotel-hotelnya Konawe Utara belum ada, masih dimanfaatkan hotel-hotel yang ada di Kota Madia. Oleh sebab saya kira banyaknya wisatawan mancanegara dan dari regional kita maupun nasional tentunya akan memberikan dampak positif tentang hotel-hotel yang termasuk rumah-rumah makan yang ada di kabupaten dan di provinsi. Sebab kalau wisatawan yang datang akan memberikan dampak positif kepada kita semua. Seperti tadi dari Wakil Bupati Kolosel sudah menyampaikan kita, baik saya rumahnya maupun hewan-hewannya sudah bisa dimanfaatkan karena banyaknya wisatawannya. Oleh sebab itu kami mengharapkan supaya kerjasama ini bukan hanya untuk Kota Madia, Konawe Utara dan Kolosel. Mudah-mudahan dapat dikerjasamakan dengan daerah-daerah lain supaya lebih mendunia lagi daerah wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Dan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada pemerintah kabupaten, kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memfasilitasi daripada terjadinya kerjasama antara 3 kabupaten ini. Mudah-mudahan segala upaya dari para pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan pariwisata di Sulawesi Tenggara ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian kepada pemerintah Kota Madia Kendari, kami juga mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama ini. Mudah-mudahan menjadi ke depan akan lebih bermanfaat khususnya antara kedua pemerintah dan lebih umumnya kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Selanjutnya demikian apa yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dan komitmen terkait penandatanganan kesepakatan bersama pada hari ini. Kepada Ibu Hajian Nahwa Umar SEMM, kami persilakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya permohonan maaf dari Pak Wali Kota kalau memang tadi harusnya jam 9 beliau sudah harus ada di Sambuli sana dengan masyarakat karena ada penyerahan sertifikat PTSL. Ya, terima kasih yang kami hormati Pak Asisten 2, Wakil Gubernur beserta seluruh jajarannya. Rupanya ada Kepala Bapeda, ada karo ekonomi, ada pariwisata, ya ada semua rupanya jajaran Pemprov. Makasih atas dukungannya. Yang saya hormati tentunya Project Enseler yang sudah memfasilitasi semua kegiatan pertemuan kita jauh sebelumnya dan hari ini tentunya. Terima kasih yang dari Kanada mungkin masih mendengarkan
Sebenarnya kita sangat berharap beliau hadir langsung, tapi rupanya karena visanya ya yang terlambat terbit sehingga harus melalui virtual. Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, kami sangat mengharapkan dukungannya. Yang saya hormati seluruh kepala OPD, kabupaten, kota, Konawe Selatan, Konawe Utara, dan Kota Kendari yang hadir. Kami langsung saja, tanggapan kami Kota Kendari tentunya, kami sangat berharap ini kerjasama ini berlanjut, dan seperti yang disampaikan Wakil Bupati Konawe Selatan dan Konawe Utara, tidak berhenti sampai di sini. Saya mulai dari Konawe Selatan, sayur mayur sampai kepada peternakannya, sapi potong, kami sangat butuhkan. Kota Kendari tidak punya lahan yang cukup, lahan pertanian untuk mensuplai masyarakat, kebutuhan masyarakat Kota Kendari dan hotel-hotel. Tadi Pak Wakil Bupati sudah sampaikan juga bahwa yang banyak hotel di Kota Kendari. Saya langsung ramu kebutuhan hotel-hotel ini, restoran, rumah makan, bukan hanya sayur mayur saja, dagingnya, tetapi juga wisatanya. Nah, makanya tiga-tiganya ini yang kita kerjasamakan hari ini yang di MOU-kan, mudah-mudahan segera jalan, tidak berhenti sampai di MOU saja. Hotel-hotel terus terang saja Pak, di kegiatan kami seringkali dengan melibatkan hotel-hotel, restoran, mereka sangat mengharapkan kerjasama pariwisata ini segera direalisasikan. Banyak sekali wisatawan yang datang di Kota Kendari, mereka ingin hotel-hotel ini kerjasama langsung satu paket, menginap di hotel dan langsung ke tempat wisata terutama di Labengki. Karena konon orang bilang Labengki ini kan keduanya dari Raja Ampat. Sangat bagus. Dan kalau orang Jakarta bilang, kalau mau menikmati surga di dunia ini, pergilah ke Labengki. Begitu. Ini bukan kata saya loh. Ini kata orang-orang Jakarta yang sudah pernah ke sana. Nah, begitu juga dengan, nah ini hotel-hotel tidak bisa juga memberi makan yang cukup sayuran daging kalau bukan dari Konawe Selatan. Karena itu kami sangat berharap di Baruga ini, Pasar Baruga, itu tempat berkumpulnya sayur mayur yang dikirim dari Konawe Selatan, buah-buahan, dan juga di RPH kami itu disuplai dari Konawe Selatan. Tahun 2022 kita rencanakan akan mengadakan freezer untuk menampung sayur mayur yang hari itu tidak laku terjual dan masih bisa kita simpan di freezer sayur mayur dan buah-buahan sehingga besokannya masih bisa dijual. Karena kalau tidak begitu, kasihan petaninya kalau kemudian tidak laku semuanya, akhirnya mereka bisa rugi karena sudah tidak bisa dijual besokannya. Karena itu mudah-mudahan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri dan tentunya melalui pemerintah provinsi mohon difasilitasi untuk bisa infrastrukturnya baik di Konawe Selatan maupun di Pasar Baruga ini bisa diadakan kebutuhan untuk bisa menyimpan seperti yang kalau di TPI untuk menyimpan ikan-ikanan. Nah, itu untuk Konawe Selatan. Tentunya tadi Pak Asisten juga sudah menyampaikan bahwa akan ada festival Labengki. Nah, tadi teman-teman OPD kita sebenarnya sudah lama rencana mau ke Labengki, tapi tidak tahu mau lewat mana, kapalnya pakai apa, dan tentunya Kota Kendari, Pak Wali Kota sudah sampaikan bahwa pelabuhan Pak, kami sudah punya pelabuhan Tambak Labu, Kota Kendari, itu
Itu yang sekarang lagi dibangun tempat yang menghubungkan kapal satu, ya ada yang enggak bangunan seperti kapal. Itu nanti tempatnya souvenir yang akan dijual, sehingga Tambak Labu itu tempat wisata orang mau ke Bogori, mau ke Labengki, mau ke Pulau Hari, mau kemana, itu nanti begitu pulang beli oleh-oleh di Kota Kendari. Jadi Kota Kendari yang kami harapkan dengan kerjasama pariwisata ini adalah oleh-oleh dan tempat ketika dia mau ke tempat wisata Labengki atau air terjun Moramo atau di Pulau Hari, itu dia menginap di hotel. Kemudian dia pergi pulang, dia beli oleh-oleh di Kota Kendari, lalu kemudian dia menginap lagi 1 malam untuk selanjutnya pulang di daerah asalnya. Kira-kira itu yang kami harapkan. Artinya dari wisata itu kita bisa dapat pajak hotel, pajak rumah makan, pajak restoran, dan kemudian retribusi di Tambak Labu. Itu kira-kira saya terus terang saja saya sampaikan. Kenapa kami sangat berharap kerjasama ini bisa cepat terlaksana, karena kami ingin terutama untuk menyenangkan para tamu-tamu yang datang di Kota Kendari. Kami tidak punya tambang, tidak punya lahan pertanian, tidak punya apa-apa, hanya jasa. Nah, jasa itulah, jasa hotel, jasa restoran, jasa pelabuhan, jasa semua yang bisa kami petik dari situ. Sehingga tentunya sekali lagi terima kasih Project Enseler sudah memfasilitasi sudah sekian tahun, dan tentunya mudah-mudahan ini berlanjut, dan kami harap dukungan besarnya dari Pemprov agar bisa berjalan dengan baik dan tidak bukan semata-mata untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Demikian Direktur Kepala Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah layak wali kota ini atau wakil wali kota. Ya, itulah tadi tanggapan dan komitmen terkait penandatanganan kesepakatan bersama masing-masing yang telah disampaikan oleh Wakil Bupati Konawe Utara, Wakil Bupati Konawe Selatan, dan Sekretaris Daerah Kota Kendari. Dan selanjutnya mohon izin kami persilakan untuk foto bersama. Untuk itu kami mengundang Asisten 2 Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Wakil Bupati Konawe Utara, Wakil Bupati Konawe Selatan, Sekretaris Daerah Kota Kendari, Sekda Konawe Selatan, dan Asisten 1 Sekda Konut. Dan kami mengundang juga OPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah hadir pada hari ini, OPD Kota Kendari, OPD Konawe Selatan, dan OPD Konawe Utara. Dan kami mengundang juga perwakilan Enslik untuk berbagai tempat yang telah disediakan. Kami persilakan. Ya, kami persilakan untuk menuju atas panggung untuk melakukan foto bersama. Kami persilakan. Podium, kasih turun. Soalnya sekarang itu juga ada suka minta di atas. Kemudian juga pelaku usaha yang sudah hadir pada hari ini, kami persilakan untuk ikut berfoto bersama.
Sekali lagi kami persilakan kepada seluruh pelaku usaha yang sudah hadir pada hari ini, kami persilakan untuk ikut berfoto bersama. Tunggu dulu yang konten. Silakan Pak. Satu kali lagi. Tunggu. Ya, gaya bebas. Kalau yang tidak tahu begini berarti dia tidak mengamati. Ya, foto bersama selesai. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya, dan selanjutnya istirahat. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menikmati makan siang yang telah disediakan. Sambil menikmati istirahat, kami akan memutarkan kembali video yang telah disediakan oleh panitia. Sekali lagi kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menikmati makan siang yang telah disediakan. Dan demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kota Kendari, kebutuhan daging sapi di Kota Kendari semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan 30% atau sebesar 398 ton di tahun 2020. Permintaan daging berasal dari rumah tangga, warung, restoran, hingga hotel. Berdasarkan data statistik, rata-rata konsumsi daging sapi per hari sebanyak 0,113 gram per orang di perkotaan dan 0,063 gram per orang di pedesaan. Persoalan yang dihadapi oleh Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan adalah pengaturan sapi betina produktif. Dikhawatirkan akan berpengaruh pada populasi sapi potong untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Data jumlah pemotongan sapi betina produktif di rumah potong hewan atau RPH Kendari sebanyak 1.117 ekor per tahun, dan sebagian besar sapi tersebut berasal dari Kabupaten Konawe Selatan. Pak, suhunya ditutup nih. Padahal berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 43 _ KPPS _ PD 410 _ 2015 tentang penetapan kawasan sapi potong, kerbau, kambing, sapi perah, domba, dan babi nasional, Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan sebagai sentra pengembangan ternak sapi di Sulawesi Tenggara. Data dari Dinas Peternakan Komsel, jumlah populasi sapi tahun 2020 sebesar 56.201 ekor dan merupakan daerah penghasil sapi terbesar di Sulawesi Tenggara. Dengan mempertimbangkan 50% sapi potong di RPH Kota Kendari berasal dari Kabupaten Konawe Selatan dan masih banyak sapi betina produktif yang dipotong mencapai 17%. Sementara, hal tersebut dilarang oleh Kementerian Pertanian. Maka, untuk mencari ketersediaan sapi potong, pemerintah daerah Kota Kendari memandang perlunya membangun kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Untuk membangun kerjasama tersebut, pada tahun 2020 dilakukan revitalisasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah atau TKKSD Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan. TKKSD di kedua daerah ini kemudian melakukan pemetaan potensi daerah yang dapat dikerjasamakan. Hasil pemetaan itu kemudian ditindaklanjuti
dengan rencana kerjasama di bidang perdagangan sapi potong. Mengapa perdagangan sapi potong itu perlu dikerjasamakan? Terdapat beberapa manfaat dari kerjasama ini. Bagi Kabupaten Konawe Selatan, manfaatnya adalah: 1. Terjaganya stok sapi betina produktif sehingga dapat menjamin keberlanjutan reproduksi sapi potong. 2. Meningkatnya pendapatan peternak sapi potong. 3. Meningkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten Konawe Selatan. Manfaat yang diperoleh kembali yaitu: 1. Tersedianya kontinuitas pasokan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi daging yang sehat dan berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. 2. Para pelaku usaha dapat meningkatkan volume produksi sapi potong sehingga meningkatkan pendapatan dari kesejahteraan. 3. Pemerintah dapat memenuhi pelayanan publik dan menciptakan sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang baru. Dalam upaya membangun kerjasama daerah tersebut, sejumlah pertemuan daring dan tatap muka dilakukan oleh TKKSD kedua daerah sesuai dengan tahapan kerjasama daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun